Δεν καταφέρνουν να πάρουν την μπάλα. Θα το βάλει στη θέση του καλοκαίρι για τα τελευταία. Με μένα να ξέρετε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Selebrasi memang biasa dilakukan sebagai bentuk sukacita setelah seorang pemain berhasil mencetak sebuah gol. Namun, ada sejumlah selebrasi yang dilarang dalam sepak bola. Karena terdapat aturan etis yang membatasi sebuah selebrasi, tak hanya untuk pemain, bahkan official juga harus mengindahkan etika selebrasi. Law of the Game FIFA pasal 12 telah memberikan aturan jelas tentang bagaimana sebuah perayaan gol dilakukan. Aksi berlebihan dalam melakukan selebrasi dapat dianggap sebagai tindakan tidak sportif terhadap lawan. Pemain sekaliber Cristiano Ronaldo bahkan pernah diganjar kartu kuning karena selebrasi dengan melepas jersey-nya. Tak hanya itu, selebrasi dapat berujung pada kartu merah jika dilakukan dengan cara provokatif, menghina, atau bahkan melecehkan lawan. Lantas, selebrasi seperti apa yang membuat pemain bertalenta Yunani sampai diganjar larangan bermain seumur hidup? Simak kisahnya di sini. Ya, Georgios Katidis merupakan gelandang serang asal Yunani yang lahir di Thessaloniki 12 Februari 1993. Ia memulai karir dari klub di kampung halamannya, Aris Thessaloniki. Katidis menjalani debut profesional di Liga Super Yunani ketika usianya menginjak 17 tahun setelah menimba ilmu di akademi kurang lebih selama 5 tahun. Setelah debut gemilang bersama Aris Thessaloniki, Katidis dengan cepat menjadi primadona bursa transfer di negeri filsafat tersebut. Kariernya pun semakin cemerlang ketika menjadi langganan tim nasional junior Yunani untuk tim U17 serta menjadi kapten U19 dan U21. Salah satu prestasi Katidis bersama Yunani U19 terjadi pada pergelaran Euro U19 di tahun 2012. Pada kompetisi yang diselenggarakan di Estonia tersebut, Yunani tampil bagus di fase grup, mengalahkan Inggris di semifinal dan bertemu Spanyol di pertandingan puncak. Mengenakan nomor punggung 10 dan menyandang ban kapten, Katidis menjadi pemain paling berpengaruh dan pencetak gol terbanyak untuk timnya kala itu. Sayang, Yunani kalah pengalaman dengan matador-matador muda Spanyol. Mereka menyerah dengan skor 0-1 lewat gol sematawayang Jesse Rodriguez. Saat itu, Spanyol dibela sejumlah nama populer seperti Kepa Arrizabalaga, Paco Alcacer, Gerard Deulofeu, Denis Suarez, hingga Juan Bernat. Selepas turnamen di Estonia itu, Katidis pun mendapatkan tawaran pindah ke klub elit Yunani, yaitu AEK Athens. Pada 27 Agustus 2012, dia sepakat menandatangani kontrak 4 tahun dengan nilai transfer 100.000 euro. Nah, pindah ke klub elit merupakan hal yang sangat dinantikan oleh para pemain sepak bola, sama halnya dengan Katidis, yang merasa kepindahannya ke AEK Athens merupakan kenaikan karir sepak bolanya. Namun kepindahannya itulah yang akan mengubah jalan karir sepak bolanya. Peristiwa itu terjadi pada 16 Maret 2013, dia tampil saat AEK Athens menjamu Feria di Athens Olympic Stadium, Athena. Pertandingan berlangsung menarik, ketat, dan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan AEK Athens. Gol penentu kemenangan itu dibuat oleh Katidis pada menit 84. Masalahnya setelah gol tercipta, Katidis melakukan selebrasi kontroversial. Dia memberi hormat ala Romawi kepada penonton. Di Eropa, hormat seperti itu masuk kategori terlarang karena diidentifikasikan dengan Nazi dan fasisme. Tindakan yang pernah dilakukan Paolo Di Canio atau Mark Bosnich tersebut dianggap rasialis dan menghina ras Yahudi. Pada saat itu usia Katidis baru 20 tahun, tapi kecaman sudah datang bertubi-tubi kepadanya. Saya bukan seorang fasis dan tidak akan melakukannya jika saya tahu apa artinya. Pelatih AEK Athens saat itu, Ewald Linen, juga membantu Katidis untuk melakukan klarifikasi. Dia masih muda yang tidak memiliki ide politik apapun. Dia kemungkinan besar melihat penghormatan seperti itu di internet
atau di tempat lain dan melakukannya tanpa mengetahui apa artinya. Sayang, klarifikasi dan permintaan maaf dari Katidis sudah terlambat. Asosiasi Sepak Bola Yunani, HFF, langsung menggelar sidang dan komite disiplin untuk mengambil sikap atas selebrasi tersebut. Asosiasi tersebut menghukum Katidis dengan denda 50.000 euro. Dia memang masih diizinkan bermain, tapi HFF melarang Katidis membela timnas Yunani di semua kelompok usia seumur hidup. Insiden tersebut tentu sangat disayangkan. Terlebih lagi, Katidis merupakan pemain berbakat yang sempat bermain untuk tim junior Yunani, U17, U19, dan U21. Namun, belum sempat ia bermain di timnas level senior, justru harus mengubur mimpinya dalam-dalam karena aksi selebrasi fatal tersebut. Selain itu, selebrasi kontroversial tersebut juga berdampak sangat fatal pada kariernya. Selain tidak bisa membela timnas, dia juga harus meninggalkan AEK Athens pada akhir musim. Kontraknya diputus, meski masih tersisa 3 tahun. Ia pun sempat putus asa sebelum agennya mengatakan bahwa klub Italia Novara yang bermain di Serie B berminat mempekerjakan dirinya. Kala itu, Massimo De Salvo yang merupakan pemilik Novara bukannya tidak tahu dengan kasus Katidis di Yunani. Tapi, dia merasa sang pemain masih muda dan harus diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Kami tidak berniat mengecilkan sikapnya. Itu tidak menghormati jutaan orang yang menderita, yang harus membayar dengan nyawa mereka. Penyesalan Katidis adalah faktor kunci ketika kami memulai negosiasi. Kami ingin memberinya kesempatan, kami yakin membuat kesalahan seperti itu serius. Tapi, mengakui kesalahan adalah hal lain yang layak dipuji. Kedatangan Katidis saat itu menghebohkan sepak bola Italia. Pertama, Novara baru saja terdegradasi setelah 1 musim bermain di Serie A. Kedua, tentu saja kontroversi Katidis di Yunani. Akibatnya, media-media Italia menjuluki Katidis sebagai Di Canio dari Yunani. Alasan media Italia memberikan julukan itu kepada Katidis karena Di Canio juga pernah melakukan selebrasi kontroversial ala Nazi tersebut. Di Canio melakukan selebrasi kontroversial itu pada 2005 yang ditujukannya kepada supporter AS Roma yang merupakan rival sekota klub yang dibelanya saat itu, Lazio. Sayang, mental Katidis telanjur hancur. Dengan kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun, dia tampil mengecewakan di Serie B. Katidis hanya sanggup merumput 10 kali tanpa mencetak gol sepanjang musim 2013-2014. Bahkan, di akhir musim Novara harus terdegradasi ke Serie C yang mengakibatkan pemutusan kontrak Katidis pada 31 Juli 2014. Katidis kemudian kembali ke Yunani untuk membela Feria. Hanya bermain 4 kali, dia pindah ke Levadiakos sebelum bergabung dengan klub kasta ketiga kompetisi Yunani, Panegialios. Karir Katidis semakin menurun dan terpaksa meninggalkan Yunani untuk bermain di Liga Premier Finlandia bersama FF Jaro. Hanya bertahan 10 pertandingan dengan 3 gol, label pemain rasialis yang dibebankan media Finlandia membuat Katidis tidak betah. Kemudian dia pindah ke Republik Ceko untuk membela klub Divisi 2 Olimpia Praha sebelum membela Pribram di Divisi 1. Namun lagi-lagi karir Katidis berakhir tragis. Baru 1 musim membela Pribram dan bermain 7 kali, kontraknya diputus pada musim panas 2019. Saat itu, usianya baru 26 tahun dan dia tidak memiliki klub lagi setelah itu. Nah, itulah nasib Georgios Katidis, talenta hebat dari Yunani yang karirnya hancur akibat melakukan selebrasi hormat ala Nazi.